Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hasto Kristianto terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto didakwa telah memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dengan tujuan agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR 2019-2024, di mana jaksa penuntut umum juga menyatakan Hasto telah merintangi penyidikan hingga mengakibatkan penanganan kasus Harun Masiku jadi terhambat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang juga terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat pagi. Jaksa membacakan surat dakwaan terhadap Hasto terkait suap pergantian antar waktu atau PAW dan perintangan penyidikan. Hasto didakwa memerintahkan kepada buron Harun Masiku dan stafnya Kusnadi untuk menghilangkan alat bukti ponsel. Perbuatan Hasto dinilai telah menghambat penyidik melakukan tindak terhadap Harun yang juga tersangka dalam kasus suap ini. Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah didakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Sementara itu, dalam kasus suap, Hasto didakwa telah membantu Harun Masiku merebut kursi parlemen pada 2019 lalu dengan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi! Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara
yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Jaksa penuntut umum menyatakan renvoy atau perbaikan surat dakwaan untuk tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto. Kuasa hukum Hasto Febri Diansyah mengatakan, meski hanya kesalahan pada satu huruf, tetapi hal tersebut merubah makna yang sangat besar. Ketika ada uraian dakwaan yang seolah-olah Pak Hasto memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone. Di fakta persidangan dan di keterangan Nur Hasan sendiri, tidak ada Pak Hasto memerintahkan hal tersebut. Justru di persidangan sebelumnya muncul yang datang adalah orang-orang berbadan tegap. Jadi bukan Pak Hasto yang menghubungi ataupun yang datang. Fakta ini sangat bertolak belakang. Karena itulah ini yang menjadi catatan kami juga. Apa sebenarnya maksud di balik dakwaan itu sehingga sedemikian rupa memutarbalikkan fakta hukum yang sudah muncul di proses persidangan. Selain itu, yang juga menjadi catatan kami, pasal 21 ini kan obstruction of justice yang ranahnya mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tetapi tadi ada peristiwa sebelum sprindik terbit, sebelum penyidikan dimulai, itu sudah dikategorikan sebagai obstruction of justice. Jadi ada tafsir yang salah kaprah terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini. Nah, ini tentu akan kami masukkan pada dokumen keberatan nanti dan juga akan kami challenge sedetail mungkin dalam proses persidangan nanti kalau perkara ini lanjut. Mendengar keberatan dari kubu Hasto, Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto akan mencatat keberatan tersebut dan mempersilahkan JPU KPK untuk melakukan perbaikan. Kemudian, Hakim meminta kepada kedua pihak untuk fokus terlebih dahulu pada eksepsi atau nota keberatan yang akan disampaikan oleh Hasto pada Jumat mendatang. Sidang perdana yang dijalani Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hari ini menandai pemirsa babak baru dalam lika-liku kasus suap Harun Masiku. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto 2 kali mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun gugatan pertama tidak diterima hakim dan gugatan keduanya dinyatakan gugur. Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto disebut secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. KPK menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif menggantikan Nazarudin. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Hasto Kristianto menyampaikan dirinya tetap menghormati keputusan dari Komisi Anti Rasuah tersebut. Meski menghormati keputusan KPK, Hasto mengajukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan Hasto pun bergulir sejak akhir Januari hingga Februari 2025. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Di tengah bergulirnya rangkaian sidang pra-peradilan, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam. Kamis 13 Februari 2025, Hakim Tunggal Juyamto memutuskan tidak menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan Hasto.
Hakim menilai permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto pada Senin 10 Maret 2025. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Sementara itu, Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR tahun 2020 hingga kini masih buron. Kita akan informasi berikutnya pemirsa, mahalnya harga sembako menjelang Lebaran membuat emak-emak menyerbu pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan di kantor Samsat Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat pagi. Gerakan pasar murah ini dilakukan untuk membantu warga di tengah mahalnya harga kebutuhan. Memasuki pertengahan bulan puasa Ramadan, ratusan warga di Kota Cimahi menyerbu lokasi gerakan pasar murah yang dipusatkan di halaman kantor Samsat Jumat pagi. Warga yang didominasi emak-emak harus rela berdesakan hingga antre terlebih dulu untuk mendapatkan kupon sebagai syarat pembelian beberapa kebutuhan pokok yang dijual lebih murah. Sejumlah lapak yang diburu, diantaranya beras, minyak, hingga telur. Warga harus berdesakan membeli beras murah jenis medium seharga Rp58.000 per 5 kg. Warga tentu saja antusias meski harus berdesakan, apalagi jika beli beras di pasar tinggi, yaitu Rp13 hingga Rp15.000 per kilogramnya untuk jenis medium. Membantu. Membantunya gimana, Bu? Ya, harganya murah gitu. Terus beli apa aja ini, Bu? Saya cuma beli beras aja. Berapa ini, Bu? Berapa karung? 2 karung. Pasar murah ini digelar pemerintah Kota Cimahi sebagai salah satu upaya mengendalikan harga kebutuhan pokok selama bulan puasa hingga hari raya Lebaran nanti. Yang diturunkan 3,5 ton, ya, ini cadangan pangan kita. Untuk harganya? Harga di Rp58.000 per 5 kilo. Pembatasan beli untuk sementara tidak. Gerakan pasar murah ini digelar sepekan 2 kali yang di 3 kecamatan wilayah Kota Cimahi. Pemkot Cimahi pun menggandeng kemudian beberapa retail dan toko modern untuk menyediakan kebutuhan pokok dan pangan yang dijual murah. Pemirsa, DPR sidak minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan dari sidak ditemukan pemirsa, 1 merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter bahkan tidak tertulis tanggal kadaluarsanya. Ada dia punya minyak kita. Ini premium ya, jatuhnya. Nggak nyampe 800. Tapi ini bukan minyak kita, Pak. Tapi ini nggak boleh. Pimpinan dan anggota DPR melakukan sidak minyak kita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan minyak merek lain yang hasil takarannya kurang dari 1 liter. Minyak merek Rizky itu hanya berisi 800 ml dalam 1 botol kemasan. Selain itu, tidak terdapat tanggal kadaluarsa di botol minyak ini. Sementara untuk minyak kita yang ada di Pasar Kramat Jati, hasil pengukuran takaran yang ditemukan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 liter per botol. Sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran, harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga tidak
barcode-nya tidak bisa dicek. Ya, tidak ada kadaluarsanya. Dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Sementara mendekati Lebaran, harga minyak diharapkan bisa stabil. Dari Jakarta, Naura Safikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Dan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso juga mengecek harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Selain itu, Menteri Perdagangan juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok serta memastikan aman terkendali saat puasa hingga Lebaran. Ya, ini dia Menteri Perdagangan Budi Santoso didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Di pasar ini minyak kita terpantau sesuai dengan harga eceran tertinggi berkisar Rp15.700. Takarannya juga sudah sesuai dengan yang tertera di kemasan. Namun demikian Mendak menyebut harga di setiap pasar dipatok dengan harga berbeda, yakni berkisar Rp17.000 hingga Rp19.000. Selain mengecek minyak kita, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman terkendali saat puasa hingga Lebaran nanti. Tadi kan sempat juga ngecek harga ya, beberapa memang sedikit tadi mengalami kenaikan, tetapi tadi kita lihat minyak kita tadi harganya sesuai HET 15.700 ya. Memang ternyata di setiap pasar tidak sama. Ada yang di atas HET, ada yang masih sama dengan HET. Contohnya tadi masih sama dengan HET dan ukurannya normal 1 liter ya. Jadi kami berharap pasokan tetap ada. Kalau kita lihat tadi pasokan juga penuh ya, tidak ada yang kurang. Jadi kita harap sampai Lebaran dan seterusnya ya, terutama menjelang Lebaran ini pasokan cukup, harga terkendali. Nanti kami juga minta tolong Pak Wali Kota Pak ya, bisa dimonitor terus kita bareng-bareng dengan pemerintah daerah untuk memonitor ketersediaan pasokan menjelang Lebaran ini. Tadi lihat daging sapi juga harganya ada yang 130, padahal harga acuannya 140, berarti masih di bawah harga acuan ya. Kita harapkan pasokan terjamin. Tadi menurut pedagang juga pasokan nggak pernah terlambat ya. Jadi pasokan terjamin, harga terjangkau. Mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati Lebaran dengan damai ya, dengan harga-harga yang terjangkau. Sebelumnya pemirsa, pemerintah menyegel pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat usai terbukti melakukan kecurangan. Pabrik ini mengemas minyak kita dengan isi yang dipangkas hingga 200 ml per kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Satgas Pangan Polri melakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil inspeksi, Mendak beserta jajaran menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tak sesuai takaran. PT AIGA terbukti melakukan kecurangan dengan memangkas isi minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter menjadi 750 hingga 800 ml per kemasan. Dalam sidak ini pemerintah menyita sebanyak 140 karton minyak kita serta 32.284 botol kosong berukuran 750 ml yang disiapkan untuk produksi minyak kita. Pabrik yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kemudian disegel. Dan langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha PT AIGA. Meski izin usaha belum dicabut, pemerintah memastikan perusahaan ini sudah tidak diperbolehkan melakukan produksi. Jadi PT AIGA pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat
diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Sebelumnya PT Aiga telah menutup pabriknya di kawasan Depok, Jawa Barat dan berpindah lokasi ke Karawang. Atas temuan kecurangan ini, pemerintah telah menarik produk minyak kita yang tak sesuai takaran dari pasaran demi melindungi konsumen. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingatkan para pengusaha tidak curangi harga sembako, termasuk minyak goreng. Dan bersama Satgas Pangan, Kementan juga akan menindak tegas pelaku kecurangan peredaran minyak kita. Kami hadirkan berikut cuplikan dialog Angelica De Vagam bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ngomong-ngomong soal inspeksi mendadak ini Pak, ada yang hangat nih Pak. Kemarin kan dari Satgas Pangan Polri ini bersama juga Kementan mengungkap suatu kasus yang mencengangkan, yang viral juga di masyarakat ini mengenai produsen minyak goreng, minyak kita yang kemarin Bapak nampaknya pergi ke suatu pasar dan menemukan ada kejanggalan di situ. Seperti apa Pak temuannya Pak? Jadi sebenarnya 1 minggu sebelum puasa, Bapak Presiden menelpon menyampaikan Pak Mentan jaga stok, jaga harga, stabilkan harga. Bila perlu turun. Itu perintah beliau. Sehingga 1 minggu sebelum bulan puasa kami himbau pada masyarakat, terutama pengusaha. Kami himbau jangan menjual di atas HET, harga eceran tertinggi. 9 bahan pokok. Ini kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami ingin, pemerintah ingin masyarakat betul-betul bahagia dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada kegaduhan dan seterusnya. Hari pertama, kedua, sampai 1 minggu. Tiap hari kami himbau kepada pengusaha, tolong jangan mempermainkan harga. Kenapa? Tidak ada alasannya untuk mempermainkan harga. Stoknya banyak, produksi banyak, stok banyak, dan seterusnya, khususnya minyak goreng dengan beras. Ini khusus minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Jadi nggak ada alasan harga itu naik. Dan ada kesepakatan kita pengusaha dan pemerintah bahwa harga eceran tertinggi yaitu 15.700. Bahkan penekanan Bapak Presiden itu harga tekan untuk operasi pasar 14.700. Turun 1.000%. Nah, itu beliau perintahkan. Kemudian daging, kebetulan negara tetangga harganya 76.000 harga daging kerbau, diminta Bapak Presiden dibawanya 75. Kita di gerai-gerai 75. Ada 1.000 gerai. Sekarang targetnya 2.000-3.000 gerai seluruh Indonesia untuk operasi pasar. Nah, itu awal mulanya. Kemudian gerai ini kami sidak, cek. Ternyata minyak goreng tidak masuk. Kami ngecek sesuai kesepakatan kita, para pengusaha, bahwa mensuplai BUMN, Bulog, ID Food, itu 50.000 ton, total 70.000 ton. Itu tidak kunjung datang juga. Yang dikirim adalah 100.000. 100 ton. 100 ton ya. Per hari. Berarti ini sudah tidak sesuai dengan komitmen. Akhirnya kami sidak. Ternyata yang kami temukan adalah di pasar harga minyak di atas eceran tertinggi ditetapkan oleh pemerintah sudah di atas, volumenya tidak cukup pula. Ini betul-betul maaf, tidak manusiawi pada masyarakat Indonesia. Berapa miliar, berapa ratus miliar kerugian masyarakat Indonesia yang diderita karena ulah oleh sekelompok orang. Kan tidak semua pengusaha jelek. Justru masih lebih banyak yang baik. Tetapi untuk hal ini tidak manusiawi. Kita ini di bulan suci Ramadan berlomba-lomba cari pahala. Dia mencetak dosa di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah dan seterusnya. Saksikan perbincangan lengkap Angelica De Vagam bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tentu dalam program One on One Jumat 14 Februari, maksud kami 14 Maret 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, tentu hanya di Sindo News TV.
Pemirsa, minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang diluncurkan pada tahun 2022 muncul sebagai solusi di tengah gejolak harga minyak goreng di Indonesia. Minyak kita dirancang untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng dan memberikan harga yang terjangkau. Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng kemasan rakyat dengan merek minyak kita di tengah gejolak harga minyak goreng yang melanda Indonesia pada Juli 2022. Peluncuran ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya pemerintah untuk menjamin akses masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau. Kala itu, kelangkaan minyak goreng melanda masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah dan usaha mikro. Kelangkaan yang signifikan itu menimbulkan kebingungan dan frustasi di kalangan masyarakat, karena Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Penyebab kelangkaan disebabkan beberapa faktor yang saling terkait. Kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar internasional yang mengalami lonjakan berdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng. Sehingga banyak produsen memilih untuk mengekspor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencampuran biodiesel juga berkontribusi kepada kelangkaan. Serta situasi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan gangguan rantai pasok dan distribusi. Kehadiran minyak kita dirancang untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng dan memberikan akses kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Harga awal yang ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, harga ini meningkat menjadi Rp15.000 hingga Rp16.500 per liter di berbagai daerah. Melebihi harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Seakan tak pernah usai, polemik minyak kita masih terus bergulir. Isu terbaru yang muncul adalah dugaan pengurangan takaran isi minyak kita. Beberapa konsumen melaporkan, kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya terisi 0,75 hingga 0,8 liter. Temuan ini memicu penyelidikan oleh Kementerian Perdagangan dan Kepolisian. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pihaknya telah menutup dan memberhentikan operasi perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kecurangan. Bahkan, bersama Satgas Polri, Kemendak akan memperketat pengawasan peredaran minyak kita jelang Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto geram dengan makin banyaknya para koruptor yang maling uang negara. Prabowo bahkan menegaskan dirinya akan membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil agar para pembajak uang negara tidak bisa kabur. Koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Ya, tadi yang disampaikan Presiden Prabowo. Apakah penjara terpencil khusus koruptor yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto ini akan bisa membuat efek jera? Kita akan membahasnya pemirsa bersama pengamat hukum dan aktivis anti korupsi Harjuno Wiwoho, di mana sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi kantor komunikasi kepresidenan dan juga anggota DPR RI, namun belum ada yang bisa bergabung. Saya sapa Pak Harjuno. Assalamualaikum, selamat malam Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam Mas, apa kabar? Baik. Ya Pak Harjuno, barusan kita dengar
Pak Presiden menyampaikan statementnya tersebut ya. Kita tahu bahwa sekarang ini korupsi di mana-mana, bensin dikorupsi, timah dikorupsi, bahkan tidak miliar-miliar, sekarang udah ratusan triliun rupiah. Sehingga Pak Presiden geram dan mengungkapkan akan membuat penjara di pulau terpencil. Kalau bisa ketemu sama hiu katanya gitu. Nah ini emang akan membuat jerah para koruptor nih Pak Harjono. Jadi saya rasa begini ya, korupsi kita itu, mega skandal korupsi itu masih banyak yang belum tuntas. Ada beberapa skandal-skandal korupsi seperti kasus BLBI dan sebagainya itu yang dianulir nilainya itu bahkan sampai ratusan triliun. Itu belum bisa tuntas. Dan di situ banyak terjadi hengki-pengki di dalam semua prosesnya yang juga tidak membuat jera para koruptor. Dan sekarang di era Pak Prabowo menurut saya luar biasa sekali. Karena apa? Dengan adanya ketegasan Presiden, ya terbukti beberapa kasus-kasus besar ternyata bukan hanya skandal seperti BLBI saja. Kasus-kasus seperti Pertamina itu bayangkan 968,5 triliun. Kemudian tempo hari ditemukan uang tunai hampir 1 triliun itu di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung, sampai dengan urusan timah yang sudah ratus-ratus triliun. Sepertinya tidak tabu gitu menyebut korupsi seperti itu. Dan urusan yang sangat urgent ini saya rasa bukan lebih kepada kita tidak melihat dari sisi bagaimana penanganan posisi korupsi. Yang harus kita lihat adalah pemulihan aset, recovery aset, dana yang sudah dikorupsi untuk bisa kembali dan bisa digunakan untuk kepentingan negara. Jadi artinya di sini instrumen yang harus kuat adalah instrumen undang-undangnya. Karena beberapa kali di dalam konteks kasus korupsi di Indonesia itu bahkan koruptor-koruptor bisa menang di pengadilan dengan pemerintah. Dengan beberapa dalih dan tentunya mungkin dalam tanda kutip mungkin karena uang dan sebagainya. Nah menurut saya kalau misalnya kita berbicara tempat untuk mereka itu pada saat sudah ditahan itu, kita bisa memanfaatkan banyak tempat yang sudah ada ya, seperti di Nusa Kambangan atau penjara-penjara lapas-lapas kelas 1 dengan peningkatan-peningkatan untuk lapas korupsi itu tentunya jangan dibuat seperti sekarang. Apapun juga itu sudah menjadi rahasia umum. Bayangkan kalau koruptor uangnya banyak di penjara, ya kita lihat misalnya seperti di Sukamiskin misalnya. Wah, apa yang mereka bisa lakukan? Handphone mereka bisa pegang, tempat bisa ber-AC dan ini. Nah, kalau sekarang dibuat terpencil, apa itu secara transparansinya untuk memantau itu bisa lebih seperti kalau halnya itu lebih dekat. Tapi konteksnya menurut saya di dalam konteks penyelesaian masalah kasus korupsi demi kepentingan negara untuk pemulihan aset, salah satu hal yang justru menurut saya itu penting itu adalah bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Undang-undang perampasan aset. Iya, dan itu saya rasa masyarakat sekarang ini cukup jeli. Saya melihat beberapa berita yang ada, itu di komentar-komentar masyarakat pasti selalu mendesak, mendorong pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, kapan ini RUU perampasan aset ini segera disahkan. Karena itu sangat penting. Kenapa begitu? Karena RUU perampasan aset ini kan ada salah satu terobosan yang penting dalam memperkenalkan mekanisme non-convection based asset forfeiture. Artinya itu dimungkinkan merampas aset yang dikorupsi oleh para koruptor itu tanpa menunggu putusan pidananya dahulu. Ya, jadi di situ itulah negara di situ betul-betul bisa melakukan satu bentuk pemulihan meskipun semua proses mekanisme hukumnya itu harus dilalui. Jadi hukuman itu bukan hukuman atau bukan mereka punya uang terus kemudian bisa bebas. Hukuman itu hukuman dan mereka itu disita, mereka menjalankan pidananya dan semua asetnya harus dirampas. Bila mana perlu di beberapa waktu lalu saya sampaikan juga koruptor di Indonesia itu harus dihukum mati, kan begitu kira-kira. Pak Harjono, berarti kalau diambil kesimpulannya mungkin ada 3 ya. Apakah penjaranya yang harus makin terpencil di pulau terpencil, apakah undang-undang perampasan asetnya yang harus segera direalisasikan, atau hukuman tegasnya bahkan sampai hukuman mati? Di antara ketiga ini mana yang paling urgent? Ya, artinya secara efektivitas yang sekarang harus dilakukan adalah bagaimana payung hukumnya jelas untuk menyelamatkan apa yang sudah dikorupsi.
gitu utamanya. Tapi bahwa apa yang menjadi gagasan presiden untuk membuat penjara terpencil agar koruptor itu jera, kalau mereka mau kabur supaya mereka itu dimakan hiu, itu bagus-bagus juga. Tapi persoalannya untuk melalui mekanisme proses menjebloskan mereka ke penjara terpencil itu kan membutuhkan proses. Jangan sampai itu terhambat, terganjal sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang itu di dalam konteks tuntutannya tidak maksimal, kan begitu kira-kira. Yang harus kita pikirkan di sini selain mereka itu betul-betul harus mempunyai efek jera, itu adalah payung hukum terkait masalah pemulihan aset atas apa yang sudah dikorupsi oleh mereka-mereka itu. Karena bayangkan saja, fantastis sekali akhir-akhir ini kita melihat beberapa kasus korupsi, apakah itu di perminyakan itu seperti kemarin kita lihat ada bensin oplosan yang akhirnya masyarakat rancu juga dengan beberapa pemberitaannya. Di satu sisi itu dianggap itu ada oplosan yang sudah merugikan negara 193-an triliun dan itu sudah terjadi sejak 2017-18 sehingga dianulir 968 triliun. Akhirnya beberapa waktu kemudian masyarakat dibingungkan juga dengan berita ternyata itu bukan oplosan tapi itu apalah katanya itu bundling atau apa, saya nggak terlalu ngeh. Yang artinya di situ berita akhirnya lewat begitu saja. Jadi jangan sampai masalah-masalah yang seperti ini itu justru merugikan masyarakat. Di tengah-tengah presiden hari ini pemerintah sedang ngos-ngosan mengkolek pajak. Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa anggaran kita defisit. Di sisi lain uang-uang itu dihambur-hamburkan, dikorupsi, disita dan sebagainya, dan secara pemberdayaan atas dana-dana yang sudah dikorupsi itu baik kita lihat dalam bentuk kendaraan-kendaraan yang itu ada di rubasan itu disita, itu di lelang-lelang itu, maupun uang-uang tunai yang masyarakat sudah dipertontonkan bahwa itu bukan uang sedikit, bukan uang puluhan miliar, ratusan miliar. Itu uang ratusan triliun, itu sudah banyak diblokir, sudah banyak disita. Nah itulah hal-hal yang harus maksimal untuk itu segera diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Pak Harjono, kalau kita balik lagi soal apa yang disampaikan Pak Presiden, penjara khusus di pulau terpencil, itu realisasinya apakah mungkin akan semakin ketat karena berada di tempat yang tidak terjangkau banyak orang? Apakah pengawasannya akan maksimal di sana atau jangan-jangan sebaliknya, Pak Harjono? Nah justru itulah yang tadi kan saya sampaikan. Sekarang ini kan eranya era transparansi. Dan kita lihat bahwa publik itu mengawal dengan maksimal terhadap situasi yang memang itu ada kaitannya terhadap perbuatan-perbuatan pidana, tindak pidana korupsi dan sebagainya. Nah kalau itu seolah-olah dibuat bahwa ini penjara terpencil dan tidak termonitor dan sebagainya, sekarang siapa yang tahu? Sekarang jangankan seperti itu, Mas. Sesuatu hal yang kita misalnya tempo hari kita beberapa waktu lalu di institusi Polri kita tahu ada kejadian Pak Ferdi Sambo misalnya. Sekarang kabarnya bagaimana, melihatnya seperti apa dan sebagainya, publik tidak bisa mengawal secara maksimal. Nah artinya sekarang ini kan menurut saya kalau bicara tentang konteks hukuman itu kita bisa efisiensikan dengan maksimalkan apa yang sudah ada. Kalau misalnya bicara terpencil, sekarang kita ini punya Nusa Kambangan, kan begitu. Kita juga punya penjara-penjara maksimal yang mana sekarang harus dibenahi dulu. Apa yang ada di lapas-lapas, kebijakan-kebijakan di lapas dan sebagainya yang kita tahulah semua. Semua orang itu sudah menjadi rahasia umum. Di lapas bisa bawa handphone, di lapas bisa bawa AC dan sebagainya, ada fasilitas-fasilitas. Itu yang harus dibuat efek jera dulu. Itu harus disidak dulu oleh pemerintah sekarang. Pak Presiden harus menyidak itu situasi-situasi yang ada seperti di Sukamiskin, di LP-LP kelas 1 dan sebagainya. Di luar tetap apa yang sekarang ini sedang bekerja terkait masalah banyaknya kasus korupsi ini tetap harus segera dituntaskan. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, Pak Harjono Wiwoho, menarik juga untuk membahas mengenai undang-undang perampasan aset. Nanti semoga kita bisa berdiskusi lagi mengenai hal itu ya. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam Pak Harjono. Terima kasih Mas. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara untuk 2 bulan pertama tahun 2025. Menkeu memastikan efisiensi anggaran belanja pemerintah tidak akan mengganggu target defisit APBN 2025 sebesar 2,53% terhadap produk domestik bruto. Dari total keseimbangan terjadi defisit 31,5
1,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari, atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali, kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13%, tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2 triliun rupiah. Sampai dengan akhir Februari, pembiayaan anggaran tercapai 220,1 triliun rupiah. Ini artinya 2 bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7%. Mahalnya harga sembako menjelang Lebaran membuat emak-emak menyerbu pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan di kantor Samsat Kota Cimahi, Jawa Barat. Gerakan pasar murah ini dilakukan untuk membantu warga di tengah mahalnya harga kebutuhan. Memasuki pertengahan bulan puasa Ramadan, ratusan warga di Kota Cimahi menyerbu lokasi gerakan pasar murah yang dipusatkan di halaman kantor Samsat Jumat pagi. Warga yang didominasi emak-emak harus rela berdesakan hingga antre terlebih dulu untuk mendapatkan kupon sebagai syarat pembelian beberapa kebutuhan pokok yang dijual lebih murah. Sejumlah lapak yang diburu, diantaranya beras, minyak, hingga telur. Warga harus berdesakan membeli beras murah jenis medium seharga Rp58.000 per 5 kg. Warga tentu saja antusias meski harus berdesakan, apalagi jika beli beras di pasar tinggi, yaitu Rp13 hingga Rp15.000 per kilogramnya untuk jenis medium. Membantu. Membantunya gimana, Bu? Ya, harganya murah gitu. Terus beli apa aja ini, Bu? Saya cuma beli beras aja. Berapa ini, Bu? Berapa karung? 2 karung. Pasar murah ini digelar pemerintah Kota Cimahi sebagai salah satu upaya mengendalikan harga kebutuhan pokok selama bulan puasa hingga hari raya Lebaran nanti. Yang diturunkan 3,5 ton, ya, ini cadangan pangan kita. Untuk harganya? Harga di Rp58.000 per 5 kilo. Pembatasan beli untuk sementara tidak. Gerakan pasar murah ini digelar sepekan 2 kali yang di 3 kecamatan wilayah Kota Cimahi. Pemkot Cimahi pun menggandeng Bulog kemudian beberapa retail dan toko modern untuk menyediakan kebutuhan pokok dan pangan yang dijual murah. Pemirsa, DPR sidak minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan satu merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter, bahkan tidak tertulis tanggal kadaluarsanya. Ini premium ya, jatuhnya. Nggak nyampe 800. Tapi ini bukan minyak kita, Pak. Tapi ini nggak boleh. Pimpinan dan anggota DPR melakukan sidak minyak kita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan minyak merek lain yang hasil takarannya kurang dari 1 liter. Minyak merek Rizky itu hanya berisi 800 ml dalam 1 botol kemasan. Selain itu, tidak terdapat tanggal kadaluarsa di botol minyak ini. Sementara untuk minyak kita yang ada di Pasar Kramat Jati, hasil pengukuran takaran yang ditemukan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 liter per botol. Sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran, harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga barcode-nya tidak bisa dicek dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini.
DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Sementara mendekati Lebaran, harga minyak diharapkan bisa stabil. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengecek harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Selain itu, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman terkendali saat puasa hingga Lebaran. Menteri Perdagangan Budi Santoso didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau harga minyak kita. Seperti yang kita saksikan ini di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Di pasar ini minyak kita terpantau sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni berkisar Rp15.700. Takarannya pun sesuai dengan kemasan. Namun demikian, Mendak menyebut harga di setiap pasar dipatok dengan harga berbeda, yakni berkisar Rp17.000 hingga Rp19.000. Selain mengecek minyak kita, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman terkendali saat puasa hingga Lebaran. Tadi kan sempat juga ngecek harga ya, beberapa memang sedikit tadi mengalami kenaikan, tetapi tadi kita lihat minyak kita tadi harganya sesuai HET 15.700 ya. Memang ternyata di setiap pasar tidak sama. Ada yang di atas HET, ada yang masih sama dengan HET. Contohnya tadi masih sama dengan HET dan ukurannya normal 1 liter ya. Jadi kami berharap pasokan tetap ada. Kalau kita lihat tadi pasokan juga penuh ya, tidak ada yang kurang. Jadi kita harap sampai Lebaran dan seterusnya ya, terutama menjelang Lebaran ini pasokan cukup, harga terkendali. Nanti kami juga minta tolong Pak Wali Kota Pak ya, bisa dimonitor terus kita bareng-bareng dengan pemerintah daerah untuk memonitor ketersediaan pasokan menjelang Lebaran ini. Tadi lihat daging sapi juga harganya ada yang 130, padahal harga acuannya 140, berarti masih di bawah harga acuan ya. Kita harapkan pasokan terjamin. Tadi menurut pedagang juga pasokan nggak pernah terlambat ya. Jadi pasokan terjamin, harga terjangkau. Mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati Lebaran dengan damai ya, dengan harga-harga yang terjangkau. Pemerintah menyegel pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat usai terbukti melakukan kecurangan. Pabrik ini mengemas minyak kita dengan isi yang dipangkas hingga 200 ml per kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Satgas Pangan Polri lakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil inspeksi, Mendak beserta jajaran menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tak sesuai takaran. PT Aiga terbukti melakukan kecurangan dengan memangkas isi minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter menjadi 750 hingga 800 ml per kemasan. Dalam sidak ini, pemerintah menyita sebanyak 140 karton minyak kita serta 32.284 botol kosong berukuran 750 ml yang disiapkan untuk produksi minyak kita. Pabrik yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kemudian disegel. Dan langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha PT Aiga. Meski izin usaha belum dicabut, pemerintah memastikan perusahaan ini sudah tidak diperbolehkan melakukan produksi. Jadi PT Aiga pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Sebelumnya PT Aiga telah menutup pabriknya di kawasan Depok, Jawa Barat dan berpindah lokasi ke Karawang. Atas temuan kecurangan ini, pemerintah telah menarik produk minyak kita yang tak sesuai takaran dari pasaran demi melindungi konsumen. Dari Karawang, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.
Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Rapat digelar di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memimpin rapat koordinasi kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran. Rapat ini membahas tentang antisipasi lonjakan pemudik, mitigasi bencana selama mudik, serta potensi kecelakaan selama mudik berlangsung. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala BMKG, perwakilan Basarnas, Kakor Lantas Polri, dan juga Jasa Marga. Posko Lebaran yang akan mulai berlangsung tanggal 21 Maret di ruangan ini. Kita bisa bersama-sama memanfaatkan informasi yang ada di fungsi transit sebagai bahan koordinasi buat kita semua, bahwa pada tahun ini jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan ada sebesar 52% atau sebesar 146,48 juta, dengan tujuan sebagian besar dalam merayakan Idul Fitri atau sebesar 62,6%. Pilihan utama dalam responden untuk memilih moda angkutan selama liburan adalah mobil pribadi sebesar 23%. Bus sebesar 16,9%, kemudian dilanjut kereta api 16,1%, pesawat 13,5%, dan sepeda motor sebesar 8,7%. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas gabungan menggelar uji kelaikan kendaraan di PO Bus Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sopir bus juga mengikuti tes urin untuk keamanan dan kenyamanan mudik Idul Fitri 2025. Puluhan petugas gabungan menggelar pemeriksaan kelaikan kendaraan terhadap kendaraan di PO Bus Sahabat Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tes urin juga dilakukan pada sopir bus yang akan bertugas di masa mudik Idul Fitri 2025. Satu persatu bus pariwisata dan kendaraan pengangkut pemudik lainnya diperiksa petugas kepolisian narkoba Polresta Bandung. Selain memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, petugas dari Dinas Perhubungan juga melakukan tes fisik kendaraan, mulai dari pemeriksaan fungsi rem, lampu, klakson, hingga jumlah kursi dalam bus. Kami datang di PO Sahabat di Kabupaten Bandung ini, yang pertama tujuannya untuk mengecek kesiapan kendaraan yang akan digunakan untuk mudik nanti di Lebaran tahun ini. Kemudian yang kedua, mengecek juga kesiapan personil, maksudnya pengemudinya, yaitu kita mengecek kesehatannya, juga melakukan cek urin, serta kita memberikan masukan-masukan terhadap para pengemudi dan pengelola untuk bagaimana bisa menyelenggarakan mudik ini secara aman dan nyaman. Pengecekan serupa juga dilakukan di sejumlah terminal angkutan maupun travel perjalanan yang ada di Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pangestu, iNews melaporkan. Kembali di Sindu Prime, pemirsa. Mahasiswa Indonesia di kota Aligarh, India menikmati momen ngabuburit di bulan Ramadan dengan berburu takjil khas India. Ternyata sama seperti di Indonesia, menu gorengan ini menjadi santapan favorit dinikmati saat berbuka puasa di sana. Kemeriahan suasana Ramadan di kota Aligarh, tepatnya 160 km dari kota Delhi, tak jauh berbeda dengan Indonesia. Jelang waktu berbuka puasa, para pedagang di pasar mulai menjajakan jajanan kuliner untuk berbuka puasa. Gorengan khas India seperti samosa dan pakora menjadi menu takjil favorit umat muslim di India. Kota Aligarh terkenal sebagai kota pelajar, di mana terdapat salah satu universitas tertua di India, yaitu Aligarh Muslim University. Puluhan pelajar Indonesia mengemban studi di kampus ini, baik dari jenjang S1, S2, maupun S3. Jelang waktu berbuka puasa, mahasiswa Indonesia di Aligarh biasanya berburu takjil di pasar dan berbuka puasa bersama.
di sore ini kita bagi-bagi takjil bareng sama teman-teman mahasiswa Ligar ya. Nah, jadi kita kayak misalkan membagikan siapapun, supir-supir, orang-orang sepeda yang habis kerja, mereka nggak sempat untuk berbuka puasa, mereka bisa berbuka puasa bareng di jalan-jalan kisaran di jalan ini ya, petrol route ini ya. Meski Muslim adalah minoritas di India, namun momen Ramadan di sini tetap berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Ramadan di Turki disemarakan dengan hiasan cahaya lampu di sejumlah masjid. Indahnya temaran cahaya yang biasa disebut seni mahya menjadi tradisi unik di Turki dengan merangkai pesan untuk umat Muslim selama Ramadan. Saat matahari tenggelam di Istanbul, langit malam di Turki semarak dengan seni yang unik. Mahya merupakan tradisi merangkai pesan dan desain keagamaan antara menara selama Ramadan. Adalah Kahraman Yildiz yang selama setengah abad menjaga bentuk seni ini. Pria 68 tahun ini membuat karya yang mengandung pesan untuk umat Muslim saat Ramadan. Seni mahya berasal dari zaman Sultan Ottoman, diperkirakan berusia 400 tahun. Aslinya, cahaya dibuat dengan lilin minyak. Namun sayangnya, tidak ada calon penerus membuat masa depan tradisi mahya di ujung tanduk. Sinemanın gazetelerin olmadığı bir dönemde mahyalar vardı görsel yayın olarak. Bütün insanlarımız akşamları cami gezerek mahya mesajları okurlardı. Bu mesajlardan herkes bir feyiz alır. Meski banyak masjid di Turki yang memasang lampu Ramadan, hanya 9 masjid yang memanfaatkan keahlian Yildiz. Ia pun berharap seni berusia 400 tahun ini tidak berakhir dan dengan senang hati mewariskannya ke generasi muda jika mereka bersedia. Dan untuk membahas mengenai suasana Ramadan di Turki, kita sudah terhubung dengan Mas Lolandra, mahasiswa Indonesia di Turki. Halo, Assalamualaikum, merhaba Mas Andra, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya, Mas? Jelas ini. Mas Andra ini posisi berarti di Turkinya di mana? Saya di ibu kota Turki, Ankara, Mas. Di Ankara. Sekarang jam berapa? Sekarang kalau di Indonesia sudah setengah 9 malam. Kalau di sana? Sudah pukul setengah 5, jam 4.21 sore waktu Turki. Oh, berarti sebentar lagi buka puasa ya? Iya, benar, Mas. Ini sudah berapa lama tinggal di Turki, Mas Andra? Dan di Ramadan keberapa nih sekarang di Turki? Saya sudah di Turki sejak tahun 2022 akhir. Dan ini Ramadan ketiga saya di Turki, Mas. Lumayan 3 tahun ya. Waktu pertama kali 2022 Ramadan di Turki, ada culture shock nggak yang dirasakan? Saya 2023 pertama kalinya dan sebenarnya ada beberapa culture shock gitu karena memang beberapa tradisi yang agak berbeda dengan kita gitu, Mas. Di Indonesia khususnya gitu, terutama dari segi makanan mungkin ya gitu ya, karena makanan di Turki sangat berbeda dengan di Indonesia dan juga di Indonesia mungkin kita lebih sering war takjil gitu ya kalau bisa dibilang oleh anak-anak muda. Di sore hari kita memang sering mencari buka puasa, mencari takjil. Tapi di Turki kita tidak menemukan gitu, Mas, yang ada namanya takjil dan lain sebagainya gitu. Kita lebih melihat ada beberapa stand bazar di sini yang mereka tuh menjual makanan-makanan khas Turki dan juga menjual beberapa souvenir Turki gitu, Mas. Tapi tidak di semua titik gitu. Kalau di Indonesia mungkin di sepanjang jalan atau di sudut-sudut kota kita bisa menemukan banyak warung-warung gitu ya, atau mungkin pedagang kaki lima yang menjual makanan atau snack-snack dari Indonesia. Sedangkan di Turki sendiri hanya di beberapa titik gitu, Mas, dan tidak di segala penjuru Turki ada stand bazar yang saya sebutkan tadi gitu. Ini Mas Andra, kalau di sana kan sekarang sudah jam 5-an ya mau buka puasa. Ini kalau di Indonesia waktunya untuk ngabuburit nih sebelum buka puasa. Nah kalau di Turki ada ngabuburit kayak gitu nggak menjelang buka puasa sambil nyari makanan, jajanan takjil? Selama saya di Turki, saya tidak pernah ngabuburit gitu ya. Paling kita bersama teman-teman ngabuburitnya keliling-keliling kota di Ankara khususnya gitu. Karena tidak ada tempat yang
seperti Indonesia gitu, yang mana di segala jalan itu kan ada warung kaki lima gitu. Kita sembari ngabuburit kita bisa sambil membeli makanan gitu ya untuk berbuka puasa. Sedangkan di Turki sendiri tidak ada yang seperti itu gitu Mas. Jadi itu yang membedakan di Turki dengan Indonesia selama bulan puasa gitu Mas. Berarti di hari-hari biasa di Turki, di Ankara dalam hal ini, dibandingkan dengan Ramadan seperti sekarang, apa yang membedakan dengan hari biasa? Pastinya seperti yang video yang ditayangkan sebelumnya gitu ya, karena emang di Turki sendiri ada istilah seni mahya gitu, yang mana setiap Ramadan itu pasti di menara-menara masjid itu akan dipajang gitu Mas, berupa tulisan-tulisan seni Turki gitu ya, mungkin kaligrafi dan lain sebagainya. Dan kebanyakan memang tulisannya seperti Hoşgel di Ramazan gitu, yang artinya selamat datang Ramadan, atau mungkin ada tulisan yang berupa Hayırlı Ramazan gitu Mas, yang mana seperti selamat berpuasa gitu bisa dibilang. Jadi itu yang membedakan, satu hal yang membedakan Turki dengan Indonesia khususnya. Dan mungkin yang kedua pastinya tentang yang makanan tadi gitu Mas, karena emang di Turki sendiri tidak ada yang namanya pedagang kaki lima yang jualan makanan gitu, yang berupa tajil dan sebagainya. Karena emang makanan atau snack di Turki itu lebih ke baklava dan lebih ke makanan-makanan manis gitu ya, coklat dan sebagainya gitu. Tidak di Indonesia yang mungkin makanannya sangat gurih gitu ya, sangat lebih memakai minyak atau goreng gitu, daripada di Turki mereka jarang memakai makanan seperti itu gitu Mas. Kalau di Turki ada nggak makanan yang hanya keluar di bulan Ramadan saja Mas Andra? Ada Mas, selama di Ramadan ada makanan namanya itu Ramazan pidesi, itu berupa roti gitu Mas. Bentuknya itu berupa bulat, ada yang panjang juga gitu Mas ya. Ya itu rotinya itu tidak ada isi tapi agak gurih gitu Mas, karena emang dipanggang gitu Mas. Dipanggang ya. Kalau makanan Indonesia ada nggak sih yang jualan di Ankara? Kalau di Indonesia, kalau di Turki sendiri khususnya di Ankara ada beberapa resto Indonesia, kebetulan juga ada salah satu resto Indonesia yang dibuka oleh mahasiswa gitu Mas. Oh, mahasiswa buka resto? Sangat luar biasa sekali. Ya, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di sini, mereka membuka restoran gitu ya, restoran Indo pertama gitu. Dan mereka juga menjual makanan-makanan Indonesia selama bulan Ramadan gitu Mas, seperti cendol, seperti ayam penyet dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman di Indonesia yang di sini bisa merasakan gitu Mas, bisa merasakan masakan-masakan Indonesia walaupun kita sangat jauh gitu ya, beribu-ribu kilometer dari Indonesia, tapi kita masih bisa merasakan suasana Ramadan di Indonesia gitu Mas. Ngumpul di sana ya. Gitu. Kalau warga Turkinya sendiri pernah nggak Mas Andra lihat mencicipi makanan Indonesia, mungkin ke resto Indonesia itu, mereka kira-kira suka nggak ya dengan makanan Indonesia? Saya sudah 3 kali ke restorannya, karena restorannya kebetulan baru buka gitu Mas. Dan selama saya di sana juga saya melihat ada beberapa masyarakat Turki gitu ya, bahkan masyarakat internasional juga sering datang ke restoran Indonesia tersebut gitu, walaupun selama bulan Ramadan. Karena memang cita rasa Asia itu masih melekat gitu ya di masyarakat Turki. Dan masyarakat Turki juga tidak tidak terlalu memakai micin, dan mereka tuh masih menyukai lah gitu masakan-masakan Indonesia, khususnya sambal gitu Mas. Jadi banyak masyarakat Turki itu yang sangat suka banget gitu sama sambal Indonesia, karena memang punya cita rasa yang khas dan unik gitu Mas. Gitu. Kalau di KBRI sendiri ada acara khusus nggak Mas Andra? Kalau di KBRI sendiri kemarin tuh ada acara buka puasa bersama gitu Mas, yang diadakan oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia Turki. Dan itu sekitar 2 hari lalu kalau nggak salah, berapa hari yang lalu. Dan itu sangat luar biasa karena memang ramai sekali Mas, bukan hanya mahasiswa yang diundang tapi juga beberapa masyarakat ini ya, warga negara Indonesia atau WNI yang tinggal di sini, atau mungkin para pekerja Indonesia yang ada di sini juga diundang gitu Mas untuk hadir di acara buka puasa tersebut gitu Mas. Dan mungkin nanti kedepannya juga bakal diadakan kembali buka puasa bersama tersebut, sampai nanti di hari Raya Idul Fitri nantinya juga bakal diadakan sholat bersama gitu Mas, seperti tahun-tahun sebelumnya gitu Mas. Satu lagi Mas, di Turki dan Indonesia apa yang membedakan? Mungkin orang-orangnya atau budayanya di sana? Karena kan Mas Andra sampai 3 tahun nih di sana, kan lumayan betah berarti. Iya benar sekali Mas, kalau di Turki sendiri itu karena memang negaranya mayoritas Islam yang sekuler gitu Mas ya. Dan kebetulan juga teman-teman saya juga di sini tidak semuanya berpuasa gitu Mas, masyarakat Turkinya. Karena memang hanya segelintir orang gitu ya yang berpuasa.
Jadi itu yang membedakan kita dengan Indonesia ketika kita kuliah atau mungkin ketika kita belajar di kampus gitu, atau mungkin pergi ke tempat-tempat lainnya gitu ya. Masih ada teman-teman kita, masih ada masyarakat Turki yang minum teh gitu, ngopi, merokok, dan makan makanan gitu ya. Karena memang restoran atau mungkin rumah makan, kafe dan lain sebagainya itu masih buka gitu Mas selama Ramadan dari pagi sampai sore gitu Mas. Dan itu yang membuat kita tuh mungkin agak membedakan gitu Mas ya, karena vibes dari Ramadannya tidak terasa sama sekali gitu Mas, sama seperti hari-hari biasa gitu. Baik Mas Andra, kami dengar Anda juga sedang ujian ya. Didoakan semoga ujiannya lancar, dapat nilai yang baik sehingga bisa nanti ke Indonesia memberikan efek yang baik positif untuk negara ini juga. Mas Andra, terima kasih ya sudah berbagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneka kudapan serba manis menjadi hidangan takjil favorit bagi warga muslim di Timur Tengah. Toko-toko kue yang menyediakan kue tradisional selalu diserbu pembeli jelang waktu berbuka puasa. Inilah hidangan khas Turki bernama goulash. Meski tidak seterkenal baklava, hidangan ini selalu tersaji di kala bulan Ramadan. Tekstur yang lembut didominasi rasa susu yang manis menjadikan goulash takjil favorit warga Turki ketika bulan Ramadan. Makanan ini dibuat menggunakan lembaran tepung beras yang dilapisi dengan kenari dan direndam dengan sirup susu hangat. Di atasnya dihiasi dengan biji delima, stroberi atau cherry, dan pistachio. Biasanya, air mawar juga ditambahkan ke dalam campuran yang mirip dengan puding ini. Nama makanan ini memiliki arti makanan rasa mawar. Karena air mawar memberikan rasa khas pada hidangan ini. Agar dapat disajikan dalam kondisi dingin, hidangan ini selalu disiapkan beberapa jam sebelum buka puasa untuk menjaga keseimbangan rasa dan tekstur. Aneka kue manis juga menjadi favorit di Jazirah Arab. Warga muslim di Uni Emirat Arab selalu menyerbu toko kue untuk membeli aneka makanan manis sebagai takjil saat berbuka puasa. Salah satu toko kue di kota Sharjah selalu ramai pembeli terutama di bulan Ramadan. Ada pastry berisi kurma yang dibaluri sirup pistachio dan bertabur gula bernama mamul. Menjadi salah satu yang paling laku di bulan Ramadan. Di Uni Emirat Arab, penjualan kue-kue manis melonjak drastis saat bulan Ramadan. Karena setelah puasa seharian dibutuhkan makanan dengan kandungan gula saat berbuka untuk mengembalikan energi. Aneka makanan manis ini selalu menggugah selera, apalagi kalau dibeli ketika masih berpuasa. Sesaat sebelum berbuka, toko-toko kue di kota Baghdad, Irak selalu dipadati pembeli. Mereka berebut membeli aneka kue manis tradisional sebagai takjil saat berbuka puasa. Kue manis yang paling laris di bulan Ramadan diantaranya bernama awama, yang memiliki tekstur puffy dan lembut, baklava, dan zlabia yang renyah. Di Irak, aneka kue tradisional ini adalah salah satu makanan yang wajib tersedia di bulan Ramadan. Tentunya, harga aneka kue tradisional ini beragam tergantung kualitas dari bahan-bahannya. Jika Anda berkunjung ke Timur Tengah, jangan lupa cicipi aneka hidangan manis ini yang tentunya menggugah selera. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional tentunya di sindonews.com. Saya Yudi Handoyo pamit undur diri pemirsa, sehat selalu, sampai jumpa.